warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Koordinator Camat Dipora, Ibu Koordinator SPNM, yang saya hormati Ketua KDKS Kecamatan Malayasa Bapak Darsono, yang saya hormati Ketua Panitia Sosialisasi Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar Ibu Sri Sagaria, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Malayasa, dan Bapak Ibu Guru yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita nantikan jawabnya nanti yang selalu kita hadirkan kepada Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang nantinya selalu kita nantikan di hari akhir kelak. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dan sebelum memasuki acara, izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus laporan dari Ketua Panitia kepada Ibu Sri Sagaria. Persilahkan. Yang kami hormati Ibu Koordinator Dipora Kecamatan Malayasa
Malayasa, Ibu Karijem, Bapak Ketua K3S, Bapak Darsono, Bapak Ibu narasumber pelatihan pelajaran bahasa Inggris nih, kelas 1 dan 4 yang juga saya hormati, Ibu Bapak peserta sosialisasi pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar khususnya kelas 1 dan 4 sekecamatan SD sekecamatan Malayasa. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita semua dapat berjumpa dalam rangka mengikuti sosialisasi pembelajaran bahasa Inggris sekolah dasar tahun pelajaran 2022. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama marilah selanjutnya nih, Ibu Bapak yang saya hormati, pertama kami ucapkan terima kasih atas kerabat panjenengan. Alhamdulillah sampai detik ini hampir 100% yang sudah hadir. Terima kasih sekali partisipasi panjenengan. Semoga harapan saya nanti mulai dari awal pembukaan sampai selesainya lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Ibu Bapak yang kami hormati, izinkanlah kami selaku panitia kegiatan melaporkan kegiatan pada hari ini. Wanayasa 13 September 2022. Laporan kegiatan BITEK pembelajaran bahasa Inggris jenjang sekolah dasar Kecamatan Wanayasa tahun 2022. Yang pertama, Ibu Bapak yang saya hormati, dasar penyelenggaraan bahwa pada tahun pelajaran dari pelajaran sekarang dibudidayakan pada tahun ajaran 2022-2023 secara umum di Kabupaten Banjarnegara sudah memperlakukan kurikulum IKM, implementasi kurikulum mereka khususnya kelas 1 dan 4 khususnya kelas 1 dan 4 sedangkan mata pelajaran bahasa Inggris merupakan beban belajar tambahan muatan pembelajaran intrakurikuler yang perlu diajarkan di jenjang sekolah dasar. Walaupun merupakan pelajaran tambahan, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pelajaran bahasa Inggris sangat penting diberikan, karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap tahun pada jenjang SD sering kita semua mengikuti lomba MIPA, olimpiade MIPA dengan ada bahasa Inggris ada di situ bahasa Inggris, ada soal yang menggunakan bahasa Inggris. Maka itu perlu kiranya penting sekali diberikan pembelajaran bahasa Inggris. Antara lain itu tujuan penyelenggaraannya Ibu Bapak yang saya hormati, yang selanjutnya dasar penyelenggaraan yang selanjutnya tujuan penyelenggaraan antara lain perembesan. Ini istilah baru kemarin pengimbasan Bu Karijem sekarang perembesan. Kemarin saya juga istilahnya ganti lagi perembesan BITEK pembelajaran bahasa Inggris jenjang sekolah dasar tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara, yang hal ini yang sudah diikuti oleh 5 narasumber Selanjutnya waktu dan tempat, yaitu hari ini Selasa Selasa 13 September tahun 2022 pukul 7.30 sampai dengan selesai. Nah ini mohon Bapak Ibu semua, kalau nanti materinya sampai sore mohon diikuti dengan sungguh-sungguh itu mohon, ini harapan kami seperti itu. Nah peserta yaitu kelas 1 dan 4 SD sekecamatan Wanayasa kurang lebih 60 orang, karena ada yang paralel SD-nya ada yang paralel kurang lebih 65. Nah, pemateri dan narasumber yaitu tim bahasa Inggris Bapak Imam, Ibu Larasati, Ibu Yayan, Ibu Ati, Bapak Yayan, Ibu Ati, kan pada bujuk kan dari
boten ngantuk nggih. 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 Antara lain 5 orang nggih yang belum disebut, maaf nggih, itu tadi sudah 5 orang. Itu yang akan menjadi narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Sumber dana perlu Bapak Ibu ketahui biasa nggih, sumber dana yaitu swadana nggih, iuran bareng-bareng. Alhamdulillah tidak apa-apa nggih, itu sumber dana. Terus Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini panitia penyelenggara yaitu dari K3S yang biasa diketuai oleh Bapak Sudarsono SPD, okay? Dan selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BIMTEK hari ini, khususnya SD Negeri Pesantren 2. Kami ucapkan terima kasih pada Ibu Sudarni ya, dan kawan-kawan yang telah menyiapkan tempat dan segala sarprasnya sehingga penyelenggaraan BIMTEK pada hari ini terselenggara, semoga lancar, tidak ada halangan apapun. Sebelum acara BIMTEK sosialisasi pembelajaran bahasa Inggris dimulai, mohon Ibu Korwil untuk membuka acara BIMTEK pada hari ini. Mungkin dari saya itu yang dapat kami sampaikan, banyak kekurangannya, banyak yang lupa, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi mohon maaf nanti kalau dalam penyelenggaraan banyak kekurangannya, mungkin dari segi tempat atau pasugatan yang lain, mohon dimaafkan. Saya akhiri dari saya, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri Sabaria. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan dari Korwil Jam Dipora Ibu Parjum SPDM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salatu wa salamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua K3S Korwil Jam Dipora Kecamatan Wanayasa, yang kami hormati Ketua Penyelenggara beserta segenap panitia kegiatan hari ini, yang kami hormati dan kami banggakan narasumber yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang juga saya hormati dan segenap peserta pada hari ini sosialisasi pembelajaran bahasa Inggris. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, berbangga sekali hari ini kelihatannya semua sudah hadir ya. Tadi sudah datang semua, alhamdulillah. Panjenengan online ini relatif online, waktunya bagus sekali, tidak mulur terlalu lama. Ini perlu dibudayakan lagi supaya kita efektif waktunya. Ibu Bapak yang saya hormati, terutama guru kelas 1 dan kelas 4, hari ini nanti kita akan belajar bersama tentang pembelajaran bahasa Inggris. Mapel bahasa Inggris di dalam IKM, implementasi kurikulum merdeka, merupakan suatu mata pelajaran pilihan. Namun demikian, ini adalah pilihan yang sangat dianjurkan. Mengapa? Yang pertama tentu karena fungsinya, perannya, dan kegunaannya. Yang kedua, kelihatannya semua sekolah sudah membeli buku, sudah membeli ya. Konsekuensinya kalau sudah membeli buku ya harus digunakan. Nah, ini karena memang sangat-sangat penting di kelak di masa depan, anak didik kita itu sangat membutuhkan ini bahasa Inggris, sehingga harus memang ditanamkan sejak dini. Syukur sih sejak TK PAUD kayaknya sudah pada ditanamkan loh. Nah ini SD melanjutkan, nanti dilanjutkan lagi di
SMP, SMA dan perguruan tinggi, sehingga ini menjadi mata pelajaran yang sangat-sangat dibutuhkan dan juga penting agar kita bisa mengikuti anak didik kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau pintar bahasa Inggris sekarang itu hampir semua teknologi menggunakan bahasa Inggris. Anak-anak kalau yang sering main game itu kan akan ada kosakata-kosakata yang mereka kuasai tentang bahasa Inggris. Terus juga kalau anak-anak buka internet dan sebagainya itu biasanya juga akan lekat sekali dengan bahasa Inggris. Kalau anak-anak nonton film saja kebanyakan juga bahasa Inggris, sehingga ke depan memang ini menjadi suatu kebutuhan walaupun merupakan mata pelajaran pilihan, tapi memang sejujurnya atau sebaiknya kita ambil kesempatan ini. Dulu sebelum ini sebenarnya sudah pernah ada ya, ketika mulok dulu ada mulok sekolah, ada beberapa sekolah yang memang mengambil mulok sekolah itu bahasa Inggris, ada yang pertanian, ada yang lain-lain. Nah, ini kembali lagi digalakkan karena memang pemerintah mungkin melihat urgensi atau kebutuhan dari bahasa ini diperlukan di dalam kita meraih masa depan yang lebih baik. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris ini nanti insya Allah akan dikupas tuntas oleh 5 jagoan kita, jagoan bahasa Inggris. Tentunya hal dulu jangan sampai dilupakan. Pakem pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Itu harus diterapkan di segala mata pelajaran, apalagi bahasa Inggris yang merupakan bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Jawa kan bahasa asing banget ya untuk anak didik kita, apalagi bahasa Jawa juga asing. Nah, itu sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa berinovasi atau berkreasi menciptakan pembelajaran di kelas yang pakem, sehingga anak itu merasa senang belajar bahasa Inggris, tidak terbebani. Mungkin ketika kemarin pelatihan di kabupaten mungkin sudah banyak juga diajarkan nyanyian-nyanyian ya. Sudah banyak ya. Oke, sudah banyak, nanti akan digelontorkan bersama untuk panjenengan, sehingga besok ketika panjenengan masuk lagi ke kelas 1 maupun kelas 4 nuansa pembelajarannya akan tambah greng. Kemarin sudah greng lah, setelah pelatihan tambah lagi greng. Kalau untuk anak kelas 1 itu kan masih bawaannya masih agak ketek-ketekan. Nah, maka Bapak Ibu monggo pinter-pinternya membawa anak didik itu senang belajarnya. Jangan dibuat sepaneng dan takut, karena kelas 1 itu masih ada keinginan bermainnya itu kuat, sehingga monggo bermain nggak apa-apa, bermain tetapi dalam nuansa belajar. Pembelajarannya juga dibuat yang menyenangkan. Nah, biasanya ada nyanyi-nyanyi, terus juga ada mungkin diajak keluar atau yang lain, sehingga tidak monoton di dalam kelas ya, bosen lah kalau semua di dalam kelas. Lingkungan juga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang lebih baik. Kalau dulu ketika kecil, anak saya kecil itu saya masih ingat ada nyanyian yang Inggris-Inggris sederhana itu. Mungkin kemarin diajarkan tidak ya, yang satu-satu tapi diinggriskan. Diajarkan tidak kemarin di kabupaten? Enggak, oh ya. Karena sampai sederhananya mungkin bisa kita berikan di kelas 1 yang masih notabene-nya kan terbawa-bawa oleh TK. Nyanyinya gini kalau nggak salah. One and one, I love my mother. Two and two, I love my father. Three and three, I love brother, sister. One, two, three, I love my family. Ya, sederhana banget caranya. Nah, tapi itu bisa kita gunakan untuk memacu anak senang belajar lah. Mungkin ada nyanyian lain, jangan kan pinter Inggris diterjemahkan menjadi Inggris. Itu tadi contohnya satu, dengan bisa mengembangkan menjadi banyak sekali. Kan ada mungkin gundul-gundul pacul bisa diinggriskan loh. Kapan-kapan bisa Inggriskan ya, gundul-gundul pacul, atau mungkin yang lain yang lagu familiar lah yang anak-anak. Itu untuk kelas 1, sehingga anak-anak akan merasa senang untuk belajar Inggris, bukan suatu momok atau hal yang menakutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang
dua, saya mengingatkan dulu saya pernah menyampaikan tentang daftar nilai untuk kelas 1 dan kelas 4 kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Harapan saya sudah sampai ke Bapak Ibu Guru kelas 1 kelas 4? Sudah ya? Alhamdulillah. Ada yang belum? Jujur, nggak usah takut pada kepalanya, ada di sini. Ya, semoga sudah ya. Dan itu harapannya monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya percaya dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk daftar nilai sudah disampaikan. Jenengan kan berarti file sudah saya kirim. Nanti kalau ada yang sudah kehapus, saya boleh minta lagi ke saya. Di sana kan panjenengan tinggal memasukkan, sudah ada materi-materi di dalam kolom-kolom itu untuk kelas 1 dan kelas 4. Terus untuk kelas 1 dan kelas 4 juga harus ada persamaan persepsi ya. Untuk UKM tidak ada PTS. Ini masih ada yang loh di kabupaten diangkutkan loh. Ada kecamatan yang malah gurunya ngereng ada PTS. Ya, mungkin salah persepsi. Harapan kami di Wanayasa sudah tidak ada gitu ya. Sudah sama persepsinya bahwa untuk IKM ini kelas 1 dan kelas 4 tidak ada PTS. Nah ketika yang lain PTS digunakan untuk apa? Ya bisa untuk asesmen sumatif atau bisa untuk pembelajaran atau untuk apalah, terserah Bapak Ibu guru sesuai kebutuhannya. Nah itu kan nilai itu bisa jenengan take juga bisa, kemudian deskripsinya juga take nggak apa-apa. Saya tulisan tangannya bagus, pengen dengan tulisan tangan juga boleh. Sekarang kan merdeka sehingga nggak ada harus gini, harus gini, harus gini. Jadi panjenengan merdeka mengajar, merdeka berkarya. Siswanya juga merdeka belajar gitu. Nah, sehingga monggo daftar nilai yang sudah kita kirim lewat Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa digunakan dengan baik. Harus seperti itu. Kalau jangan punya harus seperti itu tidak. Itu kan hanya contoh ya. Tetapi nek jenengan akan bikin selain contoh, ya idealnya harus lebih baik. Jangan mencari contoh, tidak mengikuti contoh, tetapi malah tidak lebih baik. Jadi monggo kalau memang baik bisa untuk ajukan seperti itu daftar nilai. Daftar nilai kelas 1 dan kelas 4 itu memang agak spesial, beda dengan yang kurikulum ya 13 kategori ya. Monggo untuk bisa disikapi. Kalau ada yang agak kesulitan ya didiskusikan dengan teman-teman di sekolah untuk itu. Yang terakhir Ibu Bapak, ini tidak yang terakhir, masih kaitan dengan guru kelas 1 kelas 4. Kemarin saya kan merapat di dinas sampai sore. Pak Parto itu keliling ke beberapa kecamatan. Oh Pak Helen, Pak Kabit malah ada yang ke Pandanarung. Wanayasa belum pernah kedatangan. Yang akhir-akhir ini belum ya. Terus ada juga ke Punggelan sana. Ya, Pak Helen merasa prihatin sekali ketika kemarin monitoring itu kelas 1 dan kelas 4. Ada yang menggunakan waktu untuk asesmen sumatif itu hanya disuruh mengerjakan LKS. LKS yang itu. Nah, semua LKS itu kan hanya penunjang, tapi kelihatannya ada sebagian guru yang menggunakan LKS malah menjadi utama untuk harian, sehingga mengajarnya hanya LKS. Jangan sampai di Wanayasa. Artinya apa? Kita mengajar ya kalau yang kelas 1, kelas 4 itu sesuai capaian pembelajaran untuk pedomannya. Kalau yang kurikulum 13 ya sesuai dengan KD-nya, tujuan pembelajarannya. Jangan tiap hari hanya digelontori LKS. Penaman, garap, halaman 1 sampai 10. Pak guru keluar. Rampung belum guru, ya teruskan. Dino-dino garap LKS. Nah, kapan kita mau menanamkan budi pekerti, kapan kita mau menanamkan hal-hal yang baik. Maka monggo jangan sampai di Wanayasa ada ketika kesehariannya hanya yang diutamakan LKS. Kalau sebenarnya kan sumatif itu yang membuat siapa Bapak Ibu guru? Guru ya. Iya. Kemarin alhamdulillah saya secara acak monitoring pas PTS itu kita masuki juga kelas 1 dan 4. Sebagian besar sudah membuat soal sendiri.
Ini juga generasi muda Bu Sri, kita lihat kan muda-muda semua, insya Allah ada semangat baru. Yang tua pun semangat, kita lihat juga bagus juga kelas 1-4, jadi tidak hanya ngerjakan LKS ya, tapi membuat sendiri soalnya dari sekolah tersebut. Kami harap ini ke depan juga untuk penilaian sumatif akhirnya bisa jadi akhir semester bisa jadi panjenengan juga membuat soal sendiri, kabupaten bisa jadi tidak memfasilitasi, sehingga monggo siap-siap mulai besok juga ada pelatihan penulisan soal itu dalam rangka untuk persiapan ngemben, karena kelas 1-4 itu soalnya gurunya masing-masing membuat sendiri. Saya yakin sih semua guru bisa lah, hanya perlu di-refresh memang untuk itu. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, kurang bijak kalau terlalu panjang, nanti Mas Imam dan teman-teman jadi nggak keduman waktu ya. Kalau terlalu panjang, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pembelajaran bahasa Inggris Korwil Candipura, Kecamatan Wanayasa, Selasa 13 September 2022, saya nyatakan dibuka. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Korwil Candipura Kecamatan Wanayasa, Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Spisa Parijah selaku Ketua Panitia Penyelenggara yang saya hormati, rekan-rekan narasumber yang saya hormati, dan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu kelas 1 dan kelas 4. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pelaksanaan sosialisasi pembelajaran bahasa Inggris ini dari awal sampai akhir kita semua diberikan kesehatan, tetap semangat, dapat terlaksana dengan lancar dan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amau wa yukafi mayyida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pembukaan sosial. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita tutup acara pembukaan sosialisasi pembelajaran bahasa Inggris kelas dasar dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini langsung aja lagi Bapak Ibu. Sebelum memasuki acara pertama nanti ada 5 ya. Ada 5 materi. Yang pertama yaitu mengenai urgensi pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Yang kedua yaitu pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, implementasi pembelajaran bahasa Inggris di kelas rendah, implementasi pembelajaran di kelas tinggi, dan yang terakhir yaitu praktik pembelajaran di sekolah dasar. Ini langsung aja dulu Bapak Ibu memasuki acara yang pertama yaitu materi untuk urgensi
pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar yang akan disampaikan oleh Pak Imam. Kepada Pak Imam, dipersilakan. Mister ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala kenikmatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk udara sehingga kita masih bisa berkumpul di sini. Sholat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, izinkanlah yang pertama kami berlima di sini menyampaikan materi ini bukan karena kami lebih pintar atau apa ya, tapi karena kita sama-sama belajar di sini. Kami mencoba menyampaikan apa yang kami dapatkan di Banjar sebaik mungkin seperti itu. Jadi mohon izinnya nih. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Yang pertama perkenalan mungkin karena saya orang baru di sini, masih baru dan mungkin beberapa di sini masih adalah macam baru. Saya perkenalan dulu. Nama saya Imam Dwi Payanto. Saya dari Banjarnegara, Karangcangga, Banjarnegara. Rumah saya di sana. Jadi setiap hari laju mungkin ada yang sering bareng dari bawah gitu. Ini pembalap. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang urgensi dari pembelajaran bahasa Inggris ini, kenapa sih harus belajar bahasa Inggris? Kenapa sih anak harus belajar bahasa Inggris? Sebenarnya di sini insya Allah tahu lah ya. Ini lagu dari Westlife, yang masih sendiri. Yang karena saya salah satu yang Westlife. Sebagaimana yang sudah akan kita laksanakan bersama, walaupun sebenarnya yang harus Bapak Ibu ketahui, pada tahun ini pemerintah menyiapkan 3 kurikulum nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah kurikulum 13, yang kedua adalah kurikulum darurat, kemudian yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Walaupun di dalam kurikulum merdeka terbagi menjadi merdeka berbagi, merdeka belajar, satu lagi merdeka mengajar ya. Dan